Hai, hello. Kamu mempunyai masalah percintaan? Kamu bingung, umur segini masih belum punya pacar? Jangan bimbang. Buat kamu yang masih belum punya pacar sampai saat ini, sama kok seperti saya. Jangan khawatir. Karena mungkin 5 anime ini bisa menjadi pengingat bahwa semua lelaki memiliki kesempatan yang sama untuk memiliki pasangan terbaik untuk dirinya. Halo guys, balik lagi dengan saya, Irfan Eko Saputra di channel Ekonime 47. Hari ini, saya akan membahas 5 anime haram terbaik yang cocok untuk temenin malam minggu kamu yang lagi sendiri. Nah, rata-rata MC dari anime-anime ini merupakan pemuda biasa yang kehidupan sehari-harinya hanya seorang jomblo yang mungkin bahkan tidak berpikir untuk punya pacar, yang nantinya tiba-tiba dipenuhi dengan gadis-gadis cantik yang akan tulus untuk mencintainya, bahkan mengubah hidupnya yang tadinya hanya antara hitam dan putih menjadi lebih berwarna. Nah, sebelum ke pembahasan, buat kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kamu tidak ketinggalan konten-konten dari channel ini. Jangan lupa like, komen, serta share video ini ke teman-teman kalian yang mungkin juga suka konten yang seperti ini. Oke guys, ini dia 5 anime haram terbaik untuk temenin malam minggu kamu. Yang pertama di list ini adalah anime yang berjudul Gotobu no Hanayome, atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan nama The Quintessential Quintuplets. Nah, serial anime ini bercerita tentang Futaro Uesugi yang adalah siswa papan atas di sekolahnya yang ternyata diketahui memiliki kehidupan miskin dan antisosial. Suatu hari di kantin sekolah, dia bertemu dan bertengkar dengan Itsuki Nakano, seorang siswi pindahan dari sekolahnya, dan membuat Itsuki marah terhadap dirinya. Tapi di hari yang sama, dia mendapat kabar bahwa dia diberi pekerjaan untuk mengajar keluarga kaya yang baru pindah di kotanya. Dan ternyata, calon murid Futaro terungkap adalah Itsuki Nakano dan saudara kembar limanya. Ini membuat Futaro kaget dan bingung, ternyata dia harus mengajar ke-5 bersaudara tersebut. Meskipun kesan pertama gadis-gadis ini buruk terhadap Futaro, dia mencoba dengan serius untuk melakukan pekerjaannya. Faktanya, ke-5 gadis kembar tersebut memiliki nilai yang buruk dan kepribadian yang sangat kompleks, sehingga membuat cerita anime ini menjadi lebih menarik. Di awal cerita, kita juga sudah diperlihatkan bahwa Futaro akan menikahi salah satu dari 5 bersaudara tersebut. Nah, siapakah yang akan dipilih oleh Futaro? Saksikan Gotobu no Hanayome. Yang kedua dalam list ini ada anime yang berjudul Boku Tachiwa Benkyou ga Dekinai. Cerita anime ini berpusat pada Yuiga Nariyuki yang adalah seorang siswa SMA tingkatan 3 yang berkeinginan untuk mendapatkan beasiswa karena ia berasal dari keluarga yang miskin. Sekolahnya pun memberikan syarat, dia dapat memiliki rekomendasi beasiswa jika dia mampu membimbing 2 teman kelasnya yang cantik untuk membantu mereka masuk ke sekolah pilihan mereka. Yang pertama, siswi yang bernama Ogata Risu yang merupakan seorang jenius di bidang matematika dan fisika, tapi dia bertujuan untuk bersekolah di seni liberal yang merupakan kelemahannya. Dan juga ada siswi yang bernama Furuhashi Fumino yang adalah seorang jenius dalam bidang bahasa, budaya, dan sastra yang ternyata dia memiliki tujuan untuk bersekolah di sekolah sains yang juga merupakan kelemahannya. Mereka berdua tidak mengerti hal yang di luar bidang keahlian mereka. Selain Ogata Risu dan Furuhashi Fumino, Yuiga Naruyuki masih akan bertemu dengan gadis-gadis lain yang butuh bantuan bimbingannya. Seperti contoh, Uraka yang berbakat dalam bidang renang tapi tak ahli dalam bidang akademik. Anime ini juga syarat akan nilai tentang menentukan masa depan. Meski mereka berbakat dalam suatu bidang, justru mereka tertarik ke bidang yang malah berlawanan dengan bakat mereka. Dan yang menentukan kebahagiaan mereka adalah hati mereka, bukan bakat mereka. Selanjutnya yang ketiga ada anime yang berjudul Kanojo Okarishimasu, atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan nama Rent a Girlfriend. Jepang memang tempat tumbuhnya hal-hal unik yang tak dipikirkan oleh negara lain. Salah satunya adalah budaya penyewaan pacar. Di Indonesia sendiri, bisnis atau jasa semacam ini belum ada, sehingga anime ini menjadi daya tarik sendiri untuk para wibu yang ingin mengetahui budaya-budaya Jepang. Nah, anime ini sendiri bercerita tentang seorang pria yang bernama Kazuya Kinoshita. Dia diceritakan sebagai laki-laki yang biasa, namun baru saja putus dari pacarnya yang bernama Mami Nanami. Meskipun begitu, Kinoshita adalah pria yang setia. Ia sangat susah move on dari Nanami. Bahkan beberapa waktu, Kinoshita terus dihantui oleh bayang-bayang mantannya itu. Untuk mengobati luka dan sebagai pengalihan, Kazuya memutuskan untuk mendownload aplikasi pacar sewaan yang bernama Diamond. Pada aplikasi ini,
Kazuya bertemu dengan gadis imut bernama Chizuru Mizuhara. Mulanya, ia ragu dengan profil Mizuhara yang tampaknya sebagai wanita murahan. Akan tetapi, setelah kencan pertamanya, Kazuya malah ketagihan, terlebih setelah Chizuru Mizuhara menunjukkan perhatian kepada nenek Kazuya. Dari situlah, sang nenek kemudian memberi restu tentang hubungan sepasang remaja tersebut, akan tetapi sebenarnya belum ada benih-benih cinta yang tumbuh di hati Kazuya maupun Mizuhara pada saat itu. Lalu, siapakah antagonis dalam anime ini? Namanya adalah Mami Nanami, mantan Kazuya yang sebenarnya masih jatuh hati kepada Kazuya. Akan tetapi karena Kazuya terus berada di dekat pacar rentalnya itu, Mami cemburu dan berusaha untuk memecah belah hubungan keduanya. Anime ini juga punya grafik yang baik, serta sentuhan romance komedi yang bikin penonton bisa salting sendiri. Next ada anime yang berjudul Boku wa Tomodachi ga Sukunai. Anime ini menceritakan kehidupan seorang murid pindahan bernama Hasegawa Kodaka di Akademi Saint Chronica. Dia telah menjalani hari-harinya selama 1 bulan di sekolah, namun masih belum mendapat seorang teman. Sampai pada suatu hari, dia mendapati seorang gadis di kelasnya yang bernama Mikasuki Yozora sedang berbicara sendiri. Yozora terkejut dengan kedatangan Kodaka dan dalam keadaan malu, dia menjelaskan bahwa dirinya sedang berbicara dengan teman hayalannya yang bernama Tomo. Mereka pun berbincang dan Hasegawa membahas tentang klub-klub di sekolah. Bagi Yozora, masuk klub sekolah itu mustahil baginya. Namun jika tidak bisa masuk klub, dia akhirnya berpikir untuk membuat klubnya sendiri. Yozora berhasil mendaftarkan klubnya dan juga berhasil mendapatkan tempat atau ruangan klub. Dan dia menamai klubnya itu sebagai klub pertemanan yang bertujuan untuk mendapatkan teman dan memperdalam persahabatan. Tak lama setelah itu, datang murid lain yang juga ingin bergabung dengan klub mereka. Murid tersebut bernama Kashiwazaki Sena. Kashiwazaki Sena adalah seorang gadis bertubuh supermodel, pintar, atletis, dan juga kaya. Serta dia merupakan anak sematawayang kepala sekolah Akademi Saint Chronica. Walaupun dia sangat populer, namun nyatanya dia tidak memiliki teman dekat seorang pun. Dia pun akhirnya memutuskan untuk masuk ke klub Yozora. Anime ini akan dipenuhi komedi dan fanservice yang bisa bilang cukup menarik. Serta anime ini akan dipenuhi bumbu-bumbu romansa antara ketiga main karakternya. Yang terakhir di list ini ada anime yang baru saja rilis di musim ini, yaitu anime yang berjudul Temple. Anime ini bercerita tentang seorang pria bernama Akemitsu Akegami yang selalu diingatkan oleh ayahnya bahwa tidak ada seorang pun yang bisa hidup sendirian. Sewaktu kecil, Akemitsu sangat bangga dengan ayahnya. Sampai suatu saat, dia tahu bahwa ayahnya adalah seorang bajingan pecinta wanita. Ia pun memutuskan untuk tak ingin menjalani hidup seperti ayahnya yang hanya memikirkan hawa nafsu dan duniawi saja. Suatu hari, ia bertemu dengan seorang wanita muda bernama Yusuki Aoba yang membuat pikirannya kotor dan tekadnya pun goyah. Ia pun memutuskan untuk menjadi seorang biksu Buddha. Akemitsu pergi ke sebuah kuil untuk mengembalikan tekadnya dan meninggalkan kesenangan duniawi. Namun kuil yang ia datangi ternyata penuh dengan gadis-gadis imut dan menawan. Ternyata diketahui kuil tersebut adalah kuil khusus wanita. Di sana, dia juga bertemu kembali dengan Yusuki Aoba. Fakta terakhir adalah, ternyata ayah Akemitsu juga mempunyai hutang yang cukup besar terhadap kuil tersebut. Maka dari itu, Akemitsu harus tinggal bersama gadis-gadis imut tersebut guna untuk melunasi hutang ayahnya. Apakah tekad Akemitsu Akegami akan goyah? Saksikan anime Temple ini. Itu dia tadi guys, 5 anime harem yang bisa nemenin malam minggu kamu. Bagaimana? Apakah ada yang menarik perhatian kalian? Silahkan komen di bawah. Dan komen juga apakah ada anime lain yang seharusnya ada di list. Mungkin saya bisa buat part keduanya. Oke guys, sampai di sini dulu video kali ini. Saya ingatkan lagi buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten-konten dari channel ini. Oke guys, kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa dan bye-bye.